Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini saya akan membahas tryout soal biologi untuk UP ya, ujian PPG ya, mata pelajaran biologi. Nomor 1, perhatikan gambar sel tumbuhan berikut ya. Bagian sel yang merupakan ciri pembeda sel tumbuhan dengan sel hewan. Jadi kita harus hafal bahwa pembeda utamanya antara sel hewan sama sel tumbuhan itu adanya dinding sel. Jadi sel tumbuhan ya, sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel. Sedangkan sel hewan itu nggak punya. Jadi di gambar ini yang dinding sel yang mana? Ini yang nomor 3. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, nomor 3, dinding sel. Kemudian organel berupa saluran halus dalam sitoplasma yang berbatas sistem membran dan erat kaitannya dengan sistem angkutan pada sintesis protein. Jadi kalau untuk tempat sintesis protein ini adalah ribosom ya kan, ini adalah ribosom. Tapi ini yang ditanya adalah sistem angkutnya. Jadi sistem angkut untuk sintesis protein ini itu ada kata kunci lain saluran halus ya. Jadi ini adalah retikulum endoplasma. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kita ke nomor 3, perhatikan ciri-ciri berikut dibentuk oleh kompleks Golgi atau badan Golgi berisi enzim-enzim hidrolitik, memiliki sistem membran tunggal, berperan dalam membentuk bahan membran plasma. Organel sel yang memiliki ciri-ciri di atas adalah, kita lihat bahwa di sini ada hidrolitik. Itu adalah untuk menghancurkan diri sendiri ya. Jadi yang hidrolitik ini biasanya hubungannya dengan enzim bunuh diri ya, enzim bunuh diri. Jadi untuk menghancurkan dirinya sendiri hubungannya dengan pencernaan intraseluler ya, pencernaan intraseluler. Jadi ini yang dimiliki oleh hanya sel hewan, yaitu lisosom. Ya, lisosom. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor 4, mitokondria merupakan organel sel yang memiliki membran lengkap, yakni membran luar dan membran dalam. Membran dalam membentuk lekukan bernama krista. Fungsi krista. Jadi untuk mitokondria ini kan hubungannya itu dengan respirasi aerob ya, respirasi aerob. Nah, respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahap kan. Yang pertama adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini adanya di sitoplasma, jadi belum ke mitokondria. Nah, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, ini di membran luar mitokondria ya, mitokondria. Sedangkan siklus Krebs ini ada di bagian matriks mitokondria, cairannya. Kemudian yang terakhir adalah transport elektron ya. Ini adanya di krista gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa pada tahapan transfer elektron ini adalah pembentukan ATP atau energi. Jadi kita lihat pilihan ganda yang hubungannya dengan terbentuknya energi, berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Dinding sel tumbuhan dapat mengalami proses lignifikasi. Lignifikasi adalah penebalan ya. Penebalan menjadi dinding, menjadi kokoh gitu ya. Penebalan berarti pengangkutan bukan, pembuangan bukan, penguatan bukan, penebalan, pembentukan bukan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nomor 6, apabila sepotong kentang dimasukkan ke dalam larutan garam 10%. Jadi kalau kita ngomongin tentang osmosis ya, misalnya ini ada kentang ya, ditaruh di larutan garam ya 10%, berarti
lingkungannya adalah hipertonis ya. Sedangkan untuk dalam kentangnya sendiri adalah hipo. Oke, hipo. Berarti kita lihat bahwa air itu akan mengalir dari hipo ke hipar. Berarti ini airnya akan keluar kan. Nah, air keluar. Kalau air keluar, maka kentangnya akan menjadi beratnya berkurang. Jadi beratnya akan berkurang ya. Beratnya bertambah, bertambah, ini berkurang karena air akan keluar dari sel kentang. Iya. Ini berkurang karena sel kentang akan lisis tidak. Kenapa dia tidak lisis? Karena dia punya dinding sel ya. Maka dia nggak akan lisis gitu ya, dinding sel. Kemudian berarti akan tetap tidak. Berarti jawabannya yang C. Oke. Nomor 7, transport aktif merupakan peristiwa transportasi yang melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan sejumlah energi. Energi itu berasal dari, energi itu adalah penguraian dari ATP. Itu ya. Penguraian dari ATP, energi. Energi itu kan ATP ya. ATP ini diuraikan itu akan menjadi ADP, adenosin difosfat plus P gitu. Nah, kemudian yang nomor 8 berikut ini yang merupakan ciri-ciri transport pasif. Jadi kalau pasif itu sudah jelas ya. Jadi kalau konsentrasi itu nggak mesti kan, nggak mesti gitu ya. Jadi kalau transport pasif itu pasti yang tidak memerlukan energi. Berarti yang B. 9. Meristem merupakan jaringan muda yang mempunyai kemampuan terus-menerus membelah. Aktivitas meristem primer akan mengakibatkan bertambah besarnya diameter. Kalau diameter ini berarti dia kambium. Kalau kambium itu berarti meristem sekunder. Meristem sekunder ya, salah berarti ya. Kemudian bertambah panjangnya batang. Pertumbuhan primer ya. Membesarnya akar dan batang, salah. Terbentuknya lingkar tahun ini kambium. Kambium berarti meristem sekunder. Terbentuknya velum dan velodendron, ini adalah jaringan gabus kambium. Ya, otomatis dia bertambahnya panjang meristem primer ya. Oke. Nomor 10, pernyataan berikut yang berkaitan dengan ciri parenkim yang mengandung butir-butir amilum pada umbi batang Solanum tuberosum kentang adalah parenkim. Parenkim itu adalah jaringan dasar ya. Jaringan dasar. Ini jaringan dasar. Berdinding tebal tidak, merupakan jaringan dasar. Merupakan jaringan dasar, sel-selnya berdinding tipis dan berperan untuk sintesis karbohidrat. Merupakan jaringan dasar, sel-selnya berdinding tipis dan banyak ruang antar sel. Sel-selnya hidup, berdinding tebal enggak, Bu? Sel-selnya hidup dan dinding selnya mengalami penebalan, bukan. Sel hidup memiliki dinding sekunder dan tempat penyimpan cadangan makanan. Oke, jadi antara yang banyak ruang antar sel, jadi yang B. Oke. Nomor 11, tumbuhan dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu diantaranya melalui variasi struktur morfologi dan morfologi organ-organ. Tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kering akan menunjukkan keringnya. Kering berarti dia hidup di daerah kering kayak kaktus gitu ya. Xerophyt. Jadi stomatanya pasti sedikit ya. Stomata banyak itu ya salah ya. Kemudian stomata tersembunyi dan sedikit iya, batang tidak mengandung air, bentuk daun lebar bahaya ya. Terus menekan pertumbuhan daun. Oke, jadi yang stomata tersembunyi dan sedikit. Oke. 12, struktur suatu organ selalu berhubungan dengan fungsinya. Berikut ini adalah diantara ciri daun.
bentuknya tipis, terdapat lapisan palisade yang mengandung banyak klorofil. Mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan spon. Terdapat stoma untuk keluar masuknya gas. Struktur daun yang mendukung fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Berarti ini ya, klorofil, mesofil mendukung. Iya dong. 24. Palisade dan spon yang fotosintesis 2 dan 4. 2, 3, 4. Yang D. Oke. 13. Transportasi air, zat-zat hara dan hasil asimilasi pada tumbuhan dapat berlangsung melalui transportasi vaskuler dan intravaskuler di dalam tumbuhan yang diangkut melalui transportasi vaskuler. Vaskuler itu kan berarti di dalam pembuluh ya. Ada silem sama phloem. Ya kan? Berarti hasil fotosintesis dua oleh phloem, betul. Yang B. 14.